Aku cuma pembantu di rumah mewah Hong Kong. Tapi siapa sangka, dari ranjang majikanku, hidupku berubah selamanya. Aku disayang, tapi juga dibuang. Dan saat aku pulang ke kampung dengan perut membesar, semua orang hanya tahu satu hal. Aku perempuan hina, tapi mereka tak tahu cerita sebenarnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Semoga yang sudah subscribe selalu dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, dan dijauhkan dari segala musibah, amin. Terima kasih atas dukungan kalian. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Namaku Dinda. Usia 25 tahun. Aku berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Timur, tempat di mana hidup terasa lambat, dan harapan kadang seperti angin yang mampir sebentar, lalu hilang entah kemana. Sejak kecil, orang-orang bilang aku berbeda. Kulitku putih bersih seperti bukan anak kampung, rambutku lurus panjang, dan tubuhku, kata orang-orang, bentuk tubuhku terlalu mencolok untuk ukuran gadis desa. Aku tak pernah merasa itu keistimewaan. Yang ku tahu, aku sering dilirik kadang dengan kagum, kadang dengan nafsu, bahkan oleh suami orang. Aku tumbuh tanpa ayah, ibuku hanya buruh cuci, sekolahku hanya sampai SMA, karena tak sanggup bayar kuliah. Hidup serba cukup, tapi selalu membuatku merasa kecil. Suatu hari, temanku, Sari, pulang kampung dari Hong Kong. Ia pakai perhiasan emas, bawa koper besar, dan keluarganya mendadak bangun rumah 2 lantai. Semua orang iri, termasuk aku. Aku kerja jadi pembantu Din, di rumah orang kaya, tapi majikanku baik, honorku besar, katanya sambil menyeruput teh manis. Malam itu aku menangis. Aku ingin seperti dia. Aku ingin punya rumah. Aku ingin bisa beliin obat buat ibuku yang kini sakit-sakitan. Aku ingin berhenti jadi beban hidup. 2 bulan kemudian, aku resmi jadi TKW ke Hong Kong. Waktu itu, hatiku campur aduk, takut, bingung, tapi juga berani. Sesampainya di Hong Kong, udara terasa dingin dan asing. Gedung-gedung menjulang tinggi, orang-orang lalu lalang dengan langkah cepat. Aku merasa seperti titik kecil yang nyasar di dunia besar. Aku dijemput agen, lalu dibawa ke sebuah rumah mewah di daerah mid-levels. Rumah besar 2 lantai, dengan taman kecil di depan dan pintu kayu elegan. Ini rumah majikanmu. Namanya Mr. Ethan. Orang Inggris. Sudah lama tinggal di sini, kata agenku. Aku mengangguk pelan. Jantungku berdetak cepat. Dalam hati, aku berbisik, Tuhan, lindungi aku. Pintu rumah terbuka, dan di sanalah dia berdiri. Pria tinggi dengan rambut coklat keperakan, mengenakan baju rumah santai, dan celana panjang hitam. Wajahnya tegas, dingin, tapi matanya kosong, sepi. Welcome, katanya pendek. Suaranya berat dan datar. Saat pandangan matanya menatapku dari atas ke bawah, entah kenapa tubuhku menggigil. Bukan karena takut, tapi seperti firasat, aku belum tahu. Tapi pertemuan pertama itu akan jadi awal dari segalanya. Awal dari kisahku sebagai pembantu, yang akhirnya menjadi istri rahasia di rumah megah itu. Aku melangkah masuk. Rumah itu sangat rapi. Hampir terlalu rapi. Dindingnya putih bersih, lantainya marmer dingin yang memantulkan bayanganku sendiri. Tak ada suara, hening sekali. Seolah rumah itu tak dihuni siapapun, kecuali kesepian. Mr. Ethan hanya berjalan pelan di depan. Tak banyak bicara. Ia tunjukkan kamar tempatku tinggal, sebuah ruangan kecil di dekat dapur, lengkap dengan tempat tidur tunggal dan lemari pakaian. Ini kamarmu. Besok pagi mulai kerja. Saya suka rumah tenang. Jangan berisik, katanya singkat. Aku hanya mengangguk, menunduk sopan. Ia pergi begitu saja, masuk ke kamarnya yang berada di lantai atas. Tapi sebelum pintunya tertutup, aku sempat melihat ia menoleh ke arahku sekali lagi. Matanya seperti sedang menilai, entah aku yang terlalu sensitif, atau memang tatapannya terasa terlalu lama. Malam pertama kuhabiskan dengan membongkar koper. Di sela rasa lelah dan jet lag,
aku tak bisa tidur. Bukan hanya karena ranjang baru, tapi karena pikiranku tak berhenti bertanya. Kenapa rumah ini begitu sunyi? Kemana istri dan anak-anaknya? Kenapa pria sekaya dia tinggal sendiri? Keesokan paginya, aku bangun sebelum subuh. Kupersiapkan sarapan sesuai catatan yang diberi agensi. Telur rebus, roti panggang, kopi hitam. Mr. Ethan duduk di meja makan tanpa banyak kata. Hanya satu kalimat yang ia ucapkan pagi itu. Kamu bersih dan cepat. Bagus. Lalu ia pergi ke ruang kerjanya. Sepanjang hari aku menyapu, mengepel, mencuci, tapi yang paling kurasakan bukan lelah, melainkan rasa diawasi. Beberapa kali saat aku membungkuk membersihkan lantai, aku merasa ada tatapan dari balik jendela kaca ruang kerja. Dan saat aku berdiri, pandangan itu secepat kilat menghilang. Hari-hari berikutnya berlangsung seperti itu. Ia nyaris tak bicara, tapi kehadirannya selalu terasa. Setiap malam, suara langkah kakinya terdengar menyusuri tangga. Dan setiap pagi, aku menemukan gelas kopinya sudah kosong, tapi posisinya bergeser sedikit ke kiri, seolah ia sengaja meninggalkan jejak untukku. Perhatikan. Sampai suatu malam, saat hujan turun lebat, listrik rumah padam sesaat. Aku berlari ke dapur mengambil senter, tapi sebelum sempat menyalakannya, seseorang memanggil dari atas. Dinda, suaranya berat tapi kali ini terasa lebih hangat. Aku menoleh. Ia berdiri di tangga, hanya mengenakan kaos abu dan celana tidur tipis. Tatapannya bukan tatapan majikan ke pembantu. Aku hanya bisa berdiri membeku. Dan sejak malam itu, semuanya mulai berubah. Sejak malam listrik padam itu, ada yang berubah. Mr. Ethan mulai sering berada di dekatku. Ia duduk di ruang tamu saat aku mengepel. Ia berdiri lama di dapur saat aku mencuci piring. Ia bahkan mulai bertanya hal-hal kecil seperti, "Kamu sudah makan? Atau kamu capek?" Tatapannya pun berbeda. Dulu dingin dan tak peduli. Kini, seperti mengamati setiap inci gerak-geriku. Aku tahu batasku. Aku pembantu, bukan siapa-siapa. Tapi saat matanya menatapku terlalu lama, jantungku ikut terpaku. Dan malam itu, saat aku hendak kembali ke kamar, ia berdiri di depan tangga, menatapku. Dengan wajah lelah tapi hangat, "Dinda, kamu boleh temani saya minum teh sebentar?" Aku mengangguk pelan. Dalam hati, aku tahu hubungan ini sedang mengarah ke jalan yang tak biasa. Sejak malam kami minum teh bersama di ruang tamu, suasana rumah jadi berbeda. Entah kenapa, udara di sekelilingku terasa lebih hangat. Atau justru lebih menegangkan. Mr. Asenyang biasanya hanya bicara seperlunya kini, lebih sering memanggilku, tapi bukan untuk pekerjaan rumah tangga. Ia mulai menyuruhku duduk menemaninya makan malam. Kadang menyuruhku menyiapkan secangkir coklat panas, lalu menahanku berbincang. Semakin hari, semakin jelas, ia haus perhatian. Mereka semua pergi, katanya suatu malam. Sambil menatap kosong keluar jendela, istriku meninggalkanku 5 tahun lalu. Anakku kuliah di luar negeri, jarang pulang. Rumah ini terasa seperti museum. Aku hanya diam mendengarkan. Tanganku gemetar memegang gelas teh. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu aku sedang melewati garis yang sangat tipis. Lalu malam itu datang malam, yang membuat segalanya tak lagi bisa mundur. Aku sedang bersih-bersih ruang tamu saat Mr. Ethan tiba-tiba turun dari lantai atas. Dengan langkah tergesa. "Dinda, kamu bisa bantu aku sebentar?" Tanyanya cepat. Aku langsung mengangguk, mengikuti ke atas. Ia membuka pintu kamarnya, ruangan yang belum pernah aku masuki sebelumnya. Kamar luas dengan ranjang king shave, cahaya, lampu temaram, dan aroma parfum maskulin yang lembut menguar dari sudut ruangan. Saya sakit kepala. "Bisa ambilkan minyak kayu putih?" katanya sambil duduk di ujung ranjang, menyentuh pelipisnya. Aku pun masuk, mengambil minyak dari lemari obat, lalu berdiri ragu di depannya. "Bisa bantu oleskan?" tanyanya pelan, menatap mataku. Jantungku berdetak tak karuan, tapi aku tak punya
Alasan untuk menolak. Dengan tangan bergetar, aku mulai mengoleskan minyak itu ke pelipisnya, lalu ke tengkuknya, lalu ke pundaknya saat ia sedikit menunduk ke depan. Tubuhnya hangat, napasnya berat, dan aku terlalu dekat. Tiba-tiba ia memegang tanganku. "Terima kasih, Dinda," ucapnya lirih. Sudah lama tidak ada yang menyentuhku. Dengan lembut, aku terpaku. Tak mampu bicara, hanya bisa membalas tatapannya yang dalam mata seorang pria kesepian, yang menemukan sedikit kehangatan dari seorang pembantu. Dan saat ia mengelus jemariku, aku tahu, aku sudah masuk terlalu jauh. Sejak malam aku masuk ke kamarnya, segalanya berubah lebih cepat. Mr. Ethan jadi makin sering main kari-kari alasan agar aku tetap di dekatnya. Kadang menyuruhku mijat pundaknya. Kadang hanya minta duduk menemaninya nonton TV padahal tak ada yang benar-benar kami tonton. Sore itu, saat aku menyajikan teh ke ruang kerjanya, ia tiba-tiba menggenggam tanganku. "Lama, hangat. Dinda, kamu beda," katanya pelan. "Kamu membuat rumah ini terasa hidup lagi." Aku menunduk, tak tahu harus berkata apa, tapi jantungku tak berhenti berdegup. Malamnya, saat aku kembali ke kamar, aku sadar, aku mulai menantikan panggilannya. Dan mungkin, aku tak lagi sekadar bekerja di rumah ini. Hatiku mulai bekerja lebih keras untuk melawan rasa yang makin sulit ditepis. Malam itu, hujan turun deras. Petir sesekali menyambar, membuat kaca jendela bergetar. Aku baru saja selesai membereskan dapur, ketika suara berat Mr. Ethan memanggil dari tangga. "Dinda, bisa ke atas sebentar?" Aku naik pelan. Di embeng kamarnya, ia berdiri mengenakan piyama tipis. Wajahnya lelah. Aku tidak bisa tidur. Bisa temani sebentar saja, aku ragu. Tapi perlahan, aku masuk. Ia duduk di ranjang, menepuk sisi kosong di sebelahnya. Kami hanya diam. Sesekali ia bicara tentang masa lalunya, tentang kesepian yang terus menggerogoti. Suaranya lirih, matanya basah, dan entah bagaimana, kepalanya bersandar di pundakku. Tangannya menggenggam jemariku. Erat. Tak ada kata cinta. Tak ada janji. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur di ranjang majikanku. Bukan sebagai pembantu, tapi sebagai seseorang yang mengisi kekosongannya meski hanya sebentar. Sejak malam hujan itu, aku tak pernah lagi tidur sendirian. Setiap malam, setelah semua pekerjaan selesai dan rumah sunyi, Mr. Ethan selalu memanggilku ke kamarnya. Kadang, ia hanya ingin ditemani berbincang. Kadang, kami menonton film diam-diam. Kadang hanya berbaring berdampingan, saling mendengarkan napas masing-masing. Awalnya, aku merasa bersalah, tapi lama-lama, aku terbiasa. Bahkan menantikan malam tiba, aku mulai mengenalnya lebih dalam. Ethan ternyata bukan pria seangkuh yang kupikir. Ia kesepian, terlalu lama hidup sendiri, terlalu banyak luka dari masa lalu yang tak pernah sembuh. Dan aku, tanpa sadar menjadi obat pelipur laranya. Di pagi hari, aku tetap bekerja seperti biasa mengepel, mencuci, memasak, tapi ada yang berubah. Ia mulai memanggilku dengan nama lebih lembut. Ia membelikan sabun kesukaanku. Bahkan, pernah, diam-diam, membelikan piyama baru yang lebih halus dan wangi dari apapun yang pernah kupakai. Kadang, saat aku menyajikan sarapan, ia tersenyum kecil sambil berkata, "Kita seperti pasangan tua." Ya, aku tertawa. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu, itu bukan lelucon. Hubungan kami tak punya nama, tak punya status. Tapi di rumah ini, aku seperti istrinya, meski hanya dalam diam. Meski hanya ketika pintu rumah tertutup, namun aku tahu, hubungan tanpa nama tak akan bisa selamanya. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ini cinta atau hanya kesepian yang menyamar menjadi kasih? Dan yang paling membuatku takut adalah aku mulai berharap lebih. Hari-hariku berubah begitu drastis. Dulu,
Aku hanyalah pembantu biasa. Tapi kini, setiap pagi aku bangun bukan hanya untuk bekerja, melainkan untuk merawat pria yang mulai mengisi ruang di hatiku. Mr. Essen yang dulu begitu kaku sekarang, hampir tak pernah melewatkan sarapan tanpaku. Ia duduk di meja makan, dengan koran di tangan, lalu tersenyum kecil saat melihatku datang membawa kopi. "Pakai lipstik hari ini?" "Ya," katanya suatu pagi, sambil menatap bibirku. Aku tertawa kecil. "Biar nggak pucat, sir." Ia mengganggak, lalu kembali pada korannya, tapi aku tahu tatapannya sering tak lagi kembali ke tulisan di sana. Semakin hari, aku mulai menyukai peranku, bukan cuma sebagai pembantu rumah tangga, tapi sebagai teman bicara, penyemangat, bahkan pelipur sepi. Aku senang saat ia menggenggam tanganku sebelum tidur. Aku senang saat ia minta aku memijat lehernya dan berkata, "Hanya tanganmu yang bisa buat aku rileks." Dan diam-diam, aku mulai menyayanginya. Tapi rasa itu datang bersama ketakutan. Aku sadar, aku hanya seorang TKW. Tak punya kuasa, tak punya hak menuntut apa-apa. Hubungan kami tak diakui, tak sah, tak ada yang tahu selain dinding rumah ini. Namun anehnya, aku tak peduli saat ia pulang kerja lebih awal, hanya karena rindu makan malam denganku. Aku tahu, aku telah jatuh terlalu dalam, dan mungkin aku tak ingin diselamatkan. Seminggu terakhir, terasa sempurna. Ethan makin terbuka. Ia mulai memelukku dari belakang, saat aku mencuci piring, menyentuh pipiku sebelum tidur, bahkan menyelipkan coklat di bawah bantal kecilku, dengan catatan, "For the woman who makes this house feel alive." Aku merasa seperti istri sungguhan, tapi kenyataan menamparku siang itu. Pintu depan tiba-tiba diketuk keras. Aku buru-buru mengelap tangan, dan membukanya. Di depan berdiri seorang wanita muda, rambutnya pirang gelombang. Wajahnya cantik dan tajam. Ia menyeret koper besar dan menatapku dari ujung kepala sampai kaki. "How are you?" tanyanya. Tajam. Sebelum aku menjawab, Ethan muncul dari tangga dan wajahnya langsung tegang. "Lisa, kamu nggak bilang mau datang?" katanya kaku. Lisa, itu nama yang pernah Ethan sebut sekilas. Adik ipar almarhum istrinya mantan model, suka ikut campur, dan pernah tinggal di rumah ini beberapa tahun lalu. Lisa masuk tanpa permisi, membiarkan kopernya diseret pelan olehku. Sepanjang hari ia bersikap dingin, menyindirku dengan bahasa Inggris yang tajam. "Lucu juga ya, pembantu di sini bisa secantik ini," katanya sambil menyeruput wine malam harinya. Ethan hanya diam, tapi tatapannya penuh kecemasan. Sementara, aku berusaha tetap tenang, tapi hatiku mulai tak nyaman. Kehadiran Lisa bukan sekadar tamu. Ia ancaman. Ancaman bagi rasa tenang yang baru saja kutemukan di rumah ini, dan dari tatapan curiganya padaku, aku tahu ia akan mencari tahu lebih dari yang seharusnya. Sejak Lisa datang, suasana rumah tak lagi tenang. Tatapannya padaku tajam seperti pisau, seolah ingin menguliti siapa aku sebenarnya. Ia memperhatikanku setiap saat, cara aku menyajikan teh untuk Ethan, cara aku memanggil namanya, bahkan cara Ethan menatapku, yang tentu saja tak bisa ia sembunyikan. Malam itu, saat Ethan keluar sebentar untuk urusan pekerjaan, Lisa mendekatiku di dapur. "Aku tahu hubungan kalian," katanya dingin. Aku, tangan yang sedang mencuci gelas tiba-tiba kehilangan tenaga. "Kau pikir hanya karena kau cantik dan tinggal di rumah ini, kau bisa naik pangkat jadi nyonya rumah?" Ia menyeringai kecil. "Jangan lupa, kau cuma pembantu." Aku mencoba tetap tenang, tapi suaraku gemetar saat menjawab, "Saya tidak pernah minta apa-apa." Lisa mendekat, menatap wajahku dari jarak sangat dekat. "Bagus. Jadi jangan harap apa-apa juga, karena kalau aku mau, cukup satu telepon ke agensi, kau bisa dikirim pulang dalam sehari." Ucapan itu seperti petir menyambar, jantungku berdetak kencang, tenggorokanku tercekat. Setelah berkata begitu, Lisa berbalik meninggalkan dapur, tapi kata-katanya tinggal
membekas, menancap. Malam itu aku menangis dayam-dayam di kamar kecilku. Ternyata, sebahagia apapun rasanya di dekat Ethan, aku tetap bukan siapa-siapa. Aku cuma pembantu, yang bisa disingkirkan kapan saja. Jackson, ini ketahuan orang yang salah. Setelah malam itu, aku menjaga jarak. Tak lagi duduk terlalu dekat dengan Ethan, tak lagi menatap matanya terlalu lama, dan tak lagi ikut makan bersamanya di ruang utama saat Lisa ada di rumah. Tapi Ethan tahu. Ia tahu aku berubah. "Dinda, kau kenapa?" Lisa bilang sesuatu, tanyanya suatu malam, saat ia mengetuk pintu kamarku. Aku hanya menggeleng, tapi mataku berkekok-kakak. Ia menarik kursi dan duduk di hadapanku. "Lama? Hening? Aku sudah terlalu lama sendiri," katanya, pelan. "Dan kamu datang. Bukan hanya bantu bersihkan rumah, tapi juga hati yang hancur." Aku menunduk. Kata-katanya menyentuh terlalu dalam. Tiba-tiba, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jaketnya. Bukan cincin mahal, tapi isinya adalah kalung dengan leontin mungil berbentuk hati. "Aku tak bisa menikahimu secara hukum di sini," katanya lirih. "Tapi, kalau kamu mau, kita bisa jalani hidup ini bersama, diam-diam. Aku ingin kamu tetap di rumah ini, di hidupku." Tanganku gemetar saat memegang kalung itu. Harusnya aku bahagia, tapi kenapa hatiku justru sesak? Aku tahu, ini bukan lamaran yang biasa. Ini bukan tentang cinta yang terang-terangan. Ini tentang menyembunyikan sesuatu selamanya. Dan aku mulai bertanya dalam hati, apakah aku siap menjadi istri dalam diam? Beberapa hari berlalu, sejak Ethan memberikan kalung itu. Aku tak pernah memakainya, tapi kusimpan di bawah bantal, seperti menyimpan janji yang belum kutentukan jawabannya. Namun satu hal mulai mengusik pikiranku. Tubuhku terasa berbeda. Pain terasa nyeri, kepala sering pusing, dan yang paling mengagetkan aku, sudah telat datang bulan, hampir 2 minggu. Awalnya aku menyangkal, mungkin hanya stres, atau perubahan cuaca, tapi naluriku sebagai perempuan berkata lain. Aku pergi, diam-diam, ke apotek di ujung gang, membeli tes pack dengan tangan gemetar, dan malam itu, saat semua sudah tidur, aku menguncikan diri di kamar mandi kecil dekat dapur. Kutunggu 5 menit terlama dalam hidupku. Lalu aku melihatnya. 2 garis merah yang jelas, positif, lutut, lemas. Tes pack itu hampir terjatuh dari tanganku. Nafasku sesak, aku hamil. Aku berjalan kembali ke kamar, sambil memeluk perutku yang masih datar. Aku ingin menangis, tapi air mata tak keluar. Dalam hati aku bertanya, haruskah aku bilang ke Ethan, atau diam saja dan pergi? Karena satu hal yang pasti, jika Lisa tahu, aku bukan cuma akan diusir, tapi bisa dihancurkan sepenuhnya. Hari-hari setelah melihat 2 garis itu, menjadi hari terberat dalam hidupku. Aku tetap menyapu, mencuci, memasak seperti biasa. Tapi tubuhku mulai melemah. Pagi hari menjadi waktu yang menyiksa mual, muntah, pusing, yang tak kunjung reda. Lisa tak curiga, ia sibuk dengan pekerjaannya di luar rumah. Tapi Ethan mulai memperhatikan perubahan dalam diriku. "Dinda, kamu pucat sekali. Sakit?" tanyanya saat kami bertemu di dapur malam itu. Aku memaksa tersenyum. "Cuma masuk angin, Tuan." Tapi ia tak bodoh. Tatapannya tajam, penuh tanda tanya. Beberapa kali ia mencoba mengajakku bicara di kamarnya lagi, tapi aku selalu menolak, pura-pura sibuk, atau pura-pura tidur. Hingga suatu malam, saat aku tengah memijat kaki sendiri di kamar, pintu diketuk perlahan. "Dinda," suara Ethan terdengar ragu. "Kalau kamu menyembunyikan sesuatu, tolong jangan hadapi sendiri." Aku ingin bantu. Aku ingin berteriak. Ingin bilang, "Ya, aku sedang hamil, dan anak itu milikmu." Tapi yang keluar dari bibirku hanya bisikan lemah. "Saya baik-baik saja, Tuan." Setelah pintu tertutup kembali, aku menangis diam-diam. Aku menyentuh perutku. Di dalam tubuh ini,
Ada kehidupan kecil yang tak tahu harus lahir sebagai apa. Anak haram, anak majikan, atau anak dari cinta yang tak boleh ada. Sementara itu, bayangan wajah Lisa terus menghantui pikiranku. Jika ia tahu, segalanya bisa hancur, termasuk aku dan bayi ini. Pagi itu, dunia seakan tak memberi ruang bagiku untuk sembunyi lagi. Aku baru saja meletakkan cucian di halaman belakang. Perut terasa mual tiba-tiba. Aku berlari ke kamar mandi dan memuntahkan semua isi lambungku. Tubuhku lemas. Keringat dingin membasahi dahi. Saat aku membuka pintu kamar mandi dengan langkah gontai, seseorang berdiri di ambang pintu. Ethan. Matanya menatapku penuh kejutan dan kekhawatiran. Dinda, suaranya rendah, tapi tajam. Sudah beberapa hari aku lihat kamu sering muntah. Pucat, lemas. Sekarang aku tak bisa diam lagi. Aku menunduk. Tangan masih menekan perut. Ia mendekat, perlahan, seolah takut menyentuh sesuatu yang rapuh. Kau, hamil, ya. Pertanyaan itu membuat jantungku seperti berhenti berdetak. Aku tak bisa mengelak, tapi juga tak berani mengangguk. Air mataku menetes pelan. Tak bisa kutahan. Ethan mendesah panjang. Ia meraih tanganku, mengecupnya dengan lembut. Dinda, kenapa kamu tak bilang dari awal? Itu anakku kan? Aku takut, Tuan. Takut kalau Anda menyesal. Takut kalau Ibu Lisa tahu. Aku cuma pembantu. Aku tak punya hak atas hidup yang tumbuh di perutku. Ethan menarikku ke dalam pelukannya. Untuk pertama kalinya, sejak aku bekerja di rumah ini, aku merasa seperti manusia, bukan barang, bukan pelayan, bukan pelampiasan. Kamu bukan sekadar pembantu, kamu perempuan yang aku sayang, dan calon ibu dari anakku. Mulai sekarang, kamu nggak akan hadapi ini sendiri. Namun dibalik pelukan itu, pikiranku masih berlari ke satu arah yang menakutkan. Lisa, bagaimana jika ia tahu? Apakah cinta ini cukup kuat untuk bertahan di hadapan badai besar yang sedang menunggu? Setelah malam itu, sikap Ethan berubah. Ia jadi lebih perhatian. Setiap pagi selalu menanyakan keadaanku, menyuruhku istirahat, bahkan diam-diam menyiapkan buah dan susu di dapur untukku. Cinta yang dulu hanya bersembunyi di balik desahan dayam-dayam, kini tumbuh di ruang terang, tapi hanya antara kami berdua. Kami tahu, kebahagiaan ini bukan untuk diumbar. Belum. Sampai hari itu datang, Lisa pulang lebih awal dari rencana semula. Kupikir ia baru kembali bulan depan. Tapi rupanya, kontrak kerja di luar negeri diputus sepihak. Ia berdiri di depan pintu rumah, dengan koper besar, dan senyum lelah. Aku membeku. Ethan juga terkejut, tapi berusaha menyambutnya sehangat mungkin. Oh, Dinda, seru Lisa sambil memelukku erat. Aku kangen sekali. Pelukannya terasa hangat dan sangat menusuk. Aku hanya mampu tersenyum kaku. Di balik senyumku, ada ketakutan yang tak terucap. Malamnya, saat Lisa sudah tidur, Ethan menarikku ke ruang laundry. Satu-satunya tempat yang sunyi di malam hari. Kita harus bicara serius. Dinda, ucapnya dengan suara tertahan. Aku nggak sanggup melihat kamu terus sembunyi seperti ini. Aku ingin kita hadapi semuanya, termasuk Lisa. Aku menatapnya dengan mata berkaca. Tapi bagaimana kalau dia marah? Kalau dia usir aku? Kalau dia... Ethan menunduk dan mengecup perutku perlahan. Anak ini pantas tahu bahwa dia dicintai sejak dalam kandungan. Dan kamu pantas mendapat tempat yang layak. Bukan hidup di balik bayang-bayang. Aku menangis dalam pelukannya, tapi jauh di lubuk hati, aku tahu, malam ini mungkin adalah malam terakhir kami sembunyi. Besok, rahasia kami harus dibuka, dan itu berarti aku harus kehilangan segalanya. Pagi hari setelah Lisa pulang, aku berusaha bersikap biasa, menyajikan sarapan, menyiapkan teh hangat, tersenyum seperti tak ada yang berubah. Tapi tubuhku semakin lemah, mual, tak bisa ditahan. Aku tahu waktuku tidak lama. Aku tak punya pilihan, selain memastikan lagi kehamilan ini, diam-diam, saat semua
masih sibuk. Aku membeli test pack dan menyimpannya di kamar mandi belakang. Tapi dunia memang tidak pernah berpihak pada rahasia. Saat aku keluar dari kamar mandi, dengan mata berkaca dan tangan menggenggam test pack berwarna 2 garis merah tegas, Lisa berdiri di ambang pintu. Matanya menatapku, lalu ke benda kecil di tanganku, lalu kembali ke mataku. Dinda, itu? Suaranya nyaris tak terdengar. Aku membeku, tak bisa berkata apapun. Napasku tercekat. Lisa perlahan mendekat, merampas test pack dari tanganku, menatapnya. Lalu, tubuhnya gemetar. Ini benar. Kau hamil? Aku ingin menjawab, tapi lidahku keluh. Aku hanya menunduk. Air mata mulai menetes satu persatu. Lisa mundur 1 langkah. Napasnya memburu. Jangan bilang, anak itu? Anak suamiku? Aku menangis dalam diam. Lisa mengeluarkan suara seperti tertusuk. Ia menoleh cepat, lalu lari, masuk ke kamar. Tak lama kemudian, aku mendengar suara lemari dibanting koper diseret, dan teriakan histeris. ETHA, keluar. Ethan muncul dari tangga atas. Wajahnya langsung pucat melihat Lisa berdiri, sambil memegang test pack itu. Jelasin semua ini, Ethan, bentaknya. Jangan bilang, kau tidur dengan pembantu kita sendiri. Don Membi hamil? Aku berdiri kaku. Tak mampu berbuat apa-apa. Dunia rasanya runtuh di depan mataku. Ethan turun perlahan. Wajahnya tenang, tapi tegas Lisa. Iya, aku mencintai Dinda. Kalimat itu menghantam kami bertiga. Lisa terdiam. Bibirnya bergetar. Matanya basah. Ia menatapku. Tatapan kosong. Lalu berbisik. Kau rampas segalanya dariku, Dinda. Aku kasih kau rumah, pekerjaan, tapi kau balas dengan merebut suamiku? Aku berlutut. Menangis. Maafkan aku. Aku tak pernah niat merusak rumah tanggamu. Aku pun tak ingin jatuh cinta pada suamimu. Tapi hati ini lemah. Lisa berteriak pilu, lalu menyeret kopernya keluar rumah, tak mengizinkan siapapun menahan. Dan pagi itu, aku sadar, cinta yang tumbuh dalam diam, bisa melukai lebih tajam. Starry Peace. Setelah Lisa pergi, rumah itu terasa seperti kosong, tapi bukan karena tak ada suara, justru karena terlalu banyak beban diam yang mengendap di dalamnya. Ethan mencoba mendekatiku. Ia memelukku dari belakang saat aku duduk termenung di taman belakang. Wajahku masih sembab, tangan refleks menyentuh perutku yang belum tampak membesar. Aku akan bertanggung jawab, Din, katanya pelan. Aku ingin kau tetap di sini. Aku ingin anak itu lahir dengan nama belakangku. Aku menggigit bibir. Hati ini tersentuh, tapi juga remuk. Ethan, kita mungkin saling cinta, tapi cinta kita telah menghancurkan seseorang. Ia diam. Tak menjawab, tapi genggaman tangannya menguat. Beberapa hari kemudian, berita itu menyebar di antara tetangga-tetangga kompleks. Lisa rupanya bercerita ke teman-temannya, dan mereka kejam. Ada yang membuang pandang saat aku lewat. Ada yang terang-terangan memanggilku perusak rumah tangga. Ada pula yang membisikkan doa ke telingaku saat di pasar, seolah aku wanita berdosa besar. Pagi itu, aku belanja ke pasar, dan seorang ibu melemparkan tomat ke arah kakiku. Malu-maluin, pembantu kampung, tapi sok rebut suami orang kaya, katanya. Tanya, mengelus perutku yang perlahan mulai terasa berbeda. Bukan karena ingin bertahan, tapi karena anak ini tidak salah. Malam harinya, Ethan duduk bersamaku. Kami makan malam berdua di meja besar, yang kini hanya terasa semakin sunyi. Ia bertanya, "Apa kau mau tetap di sini?" Aku terdiam cukup lama. Sebelum akhirnya menjawab lirih, aku akan pergi. Bukan karena aku tak cinta, tapi karena aku tak kuat jadi bahan hinaan. Aku ingin anak ini lahir tanpa cacian. Ethan bangkit, memelukku dari depan. Suaranya berat. Kalau begitu, aku Aisyah, kamu. Aku tinggalkan semua demi kalian berdua. Aku tercekat. Jangan, Ethan. Aku cuma pembantu yang kau cintai.
Tapi dunia tak akan pernah izinkan aku menjadi istrimu. Dan malam itu, dua hati yang saling mencintai, hanya bisa saling menahan air mata. Karena kadang cinta saja tak cukup. Jika dunia terus memandang kita sebagai aib. Subuh itu aku bangun lebih awal, sambil mengendap di lorong rumah, yang kini sunyi, tanpa Lisa. Aku membawa koper kecil, isinya hanya beberapa helai pakaian, paspor, dan tes pack yang kusimpan sebagai saksi awal hidup anakku. Ethan masih terlelap di kamar atas. Aku tak sanggup menatap wajahnya, dan mengatakan bahwa aku benar-benar akan pergi. Bukan karena aku tak mencintainya, tapi karena aku terlalu mencintainya, sampai tak tega melihat dia dihina karena aku. Kukirimkan pesan terakhir lewat WhatsApp. Maafkan aku, pergi tanpa pamit. Aku tak kuat hidup dalam tatapan benci. Aku ingin anak kita lahir dengan damai, meski tanpamu di sisi. Jangan mencariku, Ethan. Cukup tahu bahwa aku mencintaimu dalam diam. Dinda, aku pandangi rumah besar itu sekali lagi dari luar pagar. Udara Hong Kong pagi itu terasa dingin menusuk. Tapi yang paling menusuk adalah rasa rindu yang bahkan belum sempat tumbuh. Aku naik taksi menuju bandara, menuju negeri yang mungkin tak menyambutku hangat, tapi setidaknya tak akan menudingku sebagai perusak rumah tangga orang. Di pesawat, aku duduk di dekat jendela, menatap awan, menahan air mata. Kupeluk perutku yang belum terlihat menonjol. Nak, kita mungkin tak punya apa-apa, tapi kita punya satu sama lain. Pesawat mendarat di Bandara Juanda, Surabaya, menjelang sore. Hati ini tak karuan, antara lega dan cemas. Kupikir, pulang ke tanah air akan membuatku tenang, tapi ternyata tidak. Aku hanya memberitahu adikku, Intan, tentang kepulanganku. Ia datang menjemput dengan motor bututnya. Senyumnya sedikit kaku saat melihatku turun dari terminal dengan perut yang mulai membuncit. Aku pinjam kamar belakang ya, Tan, ucapku pelan saat kami sampai di rumah orang tua. Intan hanya mengangguk, menghindari kontak mata. Beberapa jam kemudian, ibu masuk ke kamarku. Tatapannya tajam, tanpa basa-basi, ia bertanya. Kau hamil sama siapa, Dinda? Aku terdiam. Jangan, bilang itu anak majikanmu, lanjut ibu dengan suara bergetar. Lebih ke arah kecewa daripada marah. Apa kau pikir ini sinetron, Den? Orang bakal tertawa di belakang kita. Apa kata Pak RT? Air mataku jatuh. Aku cuma pengen punya hidup sendiri, Bu. Dia mencintaiku. Aku juga. Tapi dunia nggak izinkan kami bersama. Ibu menghela napas. Berat. Kau bikin malu. Tetangga pasti sudah dengar kabarnya. Kami bisa diusir dari pengajian. Aku tak menyangka, bahkan pulang ke rumah sendiri pun aku tetap jadi tamu tak diinginkan. Malam itu, aku tidur di kamar sempit, menangis dalam diam, memeluk perutku sambil berbisik, Nak, maaf, dunia belum cukup ramah buat kita, tapi ibu janji, ibu akan lindungi kamu sampai titik darah terakhir. 3 bulan setelah kepulanganku, tak ada yang berubah kecuali perutku yang makin membesar, dan cibiran tetangga yang semakin nyaring. Tapi aku tak lagi menangis. Aku mulai belajar berdiri di atas kaki sendiri. Aku membuka jasa laundry kecil-kecilan di depan rumah, cucian tetangga, seragam anak sekolah, sampai sprei rumah sakit. Semua ku terima. Dengan tangan yang dulu melayani majikan, kini kugunakan untuk mencari nafkah buat anakku sendiri. Ibu masih belum bisa menerima sepenuhnya, tapi diamnya bukan lagi amarah, melainkan lelah. Intan sesekali mengantarkan makanan ke kamarku, tanpa sponyak tanya, itu sudah cukup bagiku. Dan suatu pagi, saat aku menyetrika baju, ada paket datang. Sebuah kotak kecil dengan cap internasional, isinya, baju bayi berwarna putih gading, sebuah liontin emas bertuliskan, Hope, sepucuk surat pendek dari Ethan. Aku tak mencari, seperti katamu, tapi aku berdoa. Tiap hari semoga kamu dan anak kita sehat. Aku mencintaimu, Dinda. Jika suatu hari kamu mau, pintu ini akan selalu terbuka untuk kalian. Aku memeluk kotak itu sambil menangis. Tapi kali ini,
bukan karena luka, melainkan harapan. Kini, aku tak lagi menyebut diriku hanya pembantu, atau istri simpanan, atau aib keluarga. Aku adalah seorang ibu dan itu jauh lebih agung dari semua label dunia. Namaku Dinda. Dan inilah kisahku. Bukan tentang bagaimana aku dicintai pria kaya, tapi tentang bagaimana aku belajar mencintai diriku sendiri dan anakku dengan seluruh hati.